Perkenalkan, nama saya Ivi, saya dari Innotek. Jadi kita hari ini belajar bersama ya dengan topik value proposition, di mana berfungsi untuk mempercepat penjualan Anda sehingga teman-teman bisa sustain nih di saat wabah melanda. Yang sudah pernah dengar apa itu value proposition? Kalau belum, simak video ini sampai akhir ya. Jadi masalah yang terjadi saat ini, seperti teman-teman mungkin ketahui bahwa produk yang kita tawarkan mungkin 1-2 kali laku, tapi kemudian tidak laku. Ataupun kita sudah melakukan inovasi, tetapi tetap saja lesu di pasaran atau produknya kembali lagi tidak laku. Apa sih yang menyebabkan hal itu? Oke, jadi kita bedah bersama. Kita pakai tools di mana kita namakan value proposition. Jadi value proposition ini adalah tools yang diciptakan oleh Alexander Horsford yang bertujuan untuk membantu para wirausaha semua untuk menentukan apa sih nilai dari produk atau jasa yang Anda tawarkan sehingga bisa laku di pasaran. Fungsinya terutama untuk mencari solusi dari kebutuhan konsumen atau pembeli. Kemudian apa sih yang benar-benar dicari oleh konsumen atau pembeli. Hal-hal tersebut yang harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian sehingga produk dari teman-teman sekalian bisa segera laku. Di value proposition ini ada 2 blok. Oke, sekarang kita belajar lagi 2 blok tadi. Yang pertama kan saya sudah sebutkan bahwa yang blok pertama adalah profil konsumen. Nah, di bawah itu di profil konsumen itu ada itemnya namanya job. Job itu sebagai contohnya seorang ibu muda yang berumur antara 25-40 tahun. Nah, dia ingin memberikan makanan yang bergizi buat anaknya, biasanya anaknya anak bayi. Kemudian yang ketiga, dia seseorang yang sibuk, mungkin seorang ibu muda yang sedang bekerja. Nah, job ini adalah pekerjaan atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian di bagian di profil konsumen itu ada namanya pain. Pain itu adalah yang membuat konsumen itu tidak senang dengan pekerjaan yang dilakukan. Sebagai contohnya, ibu muda tadi biasanya tidak sempat masak karena pagi-pagi harus bekerja, dia harus siap-siap. Kemudian dia tidak tahu, dia seorang ibu muda, jadi dia tidak tahu apa saja sih gizi yang terbaik buat anaknya. Nah, di blok selanjutnya ada, di bagian selanjutnya ada namanya gain. Gain ini apa yang diinginkan oleh konsumen atau harapan tertentu yang diinginkan oleh konsumen. Jadi sebagai contohnya kita analisa, yaitu yang pertama dia pinginnya sesuatu yang praktis karena dia tidak punya banyak waktu. Kemudian dia ingin memberikan makanan yang pastinya bergizi buat anaknya. Terus yang ketiga adalah rasanya harus enak sehingga dia mudah memberikan makanan tersebut kepada anaknya. Yang kedua, dari saya sudah sampaikan bahwa blok kedua adalah mengenai peta nilai. Nah, di peta nilai ini ada 3 item. Yang pertama adalah pain relievers. Jadi ini adalah untuk memberikan obat istilahnya kepada konsumen dari keluhan-keluhan dari pain yang tadi disampaikan. Jadi apa sih relieversnya atau apa sih obatnya? Yaitu kita menyiapkan produk yang cepat saji, kemudian yang pastinya harus bergizi tinggi. Kemudian ada yang kedua adalah bagian gain creators atau kita memenuhi harapan-harapan yang diinginkan oleh konsumen. Yang pertama itu mudah dibuat atau mudah dibeli, mudah dijangkau oleh konsumen. Kemudian pastinya harus bergizi tinggi dan disukai oleh anak-anak. Kedua hal ini seperti tadi saya sambungkan bahwa itu harus match, tidak boleh tidak match karena itu obat yang atau solusi yang ditawarkan kepada konsumen kita sehingga konsumen akan melakukan pembelian secara kontinu. Nah, produk yang kita tawarkan saya bisa rangkumkan yaitu adalah makanan bayi berumur antara 6 bulan sampai 1,5 tahun, di mana yang memerlukan cepat saji, bergizi tinggi, disukai anak-anak, dan pastinya harus sehat. Nah, ini ada salah satu contohnya tentang I.O. ya, di mana jobnya itu kalau saya I.O. adalah mencari job dan uang, kemudian membuat event atau memasarkan produk. Nah, P-nya adalah biasanya mereka I.O. itu susah dapat SPG, kemudian susah
cari job yang sesuai ekspektasi, kemudian proses pemelasanan yang lambat. Nah, untuk gainnya mereka mengharap kemudahan dan kecepatan mendapatkan SPG, terus mendapat job atau event yang sesuai dengan ekspektasi. Nah, dikaitkan pain relievers-nya, contohnya itu untuk memperbaiki proses pemesanan, kemudian menghubungkan SPG dan menggunakan jasa SPG. Gain creators-nya adalah menyebarkan informasi job dan SPG sehingga match dengan gain yang diharapkan oleh konsumen. Produk yang dihasilkan atau produk jasa yang ingin ditonjolkan adalah jasa penyediaan SPG, kemudian job portal, dan software platform. Ada sih jualan yang bisa cepat laku itu. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan oleh teman-teman semua. Jadi, jualah produk yang dibutuhkan oleh konsumen, bukan yang menurut asumsi kita produk itu bermanfaat buat konsumen. Jadi kadang kita berpikir produk kita udah paling bagus nih, udah paling keren nih, bisa bersaing dengan produk-produk lainnya. Tapi ternyata tidak dibutuhkan oleh konsumen. Kayak contoh nih, karena lagi booming kan kopi. Nah, kopi itu kan biasanya disukai itu yang rasanya nikmat. Tapi teman-teman misalnya membuat kopi yang rasanya agak spicy sedikit, jadi dikasih cabai lah atau apa. Sebetulnya mungkin konsumennya tidak perlu, tapi karena teman-teman ingin berinovasi, jadi ya ditambahkanlah sedikit spicy dan saya dengan cabai. Akhirnya mungkin orang penasaran nyoba 1-2 kali, tapi setelah itu tidak ada repeat order. Kemudian yang perlu diperhatikan itu adalah marketnya harus besar. Nah, dalam wabah COVID-19 ini sebetulnya banyak permintaan terkait dengan alat-alat kesehatan seperti hand sanitizer, masker, kemudian alat APD. Kita ambil contoh aja hand sanitizer. Nah, permintaan akan produknya kan sangat tinggi tuh, marketnya juga saat ini sangat luas. Nah, kita cobalah menjual produk-produk yang memang diminta oleh masyarakat saat ini, kemudian marketnya juga harus besar. Jangan terlalu mencari yang niche market dengan kondisi saat ini. Kemudian yang ketiga adalah harus ada yang repeat order. Saya kasih contoh misalnya kosmetik. Nah, kenapa sih kosmetik itu cepat banget repeat ordernya? Yang pertama misalnya dari bulan Januari dia launching eyeshadow. Kemudian di bulan Februari dia launching lipstick. Yang ketiga di bulan Maret dia launching bedak. Nah, otomatis nanti di bulan April dari 3 produk yang tadi sudah di launching ada repeat order kan, biasanya eyeshadownya sudah habis lah atau lipstiknya sudah habis. Akhirnya ada repeat order di bulan-bulan berikutnya. Kemudian buatlah riset sederhana. Riset itu penting teman-teman, dimana kita akhirnya tidak berasumsi bahwa produk ini memang bagus atau memang layak untuk dibeli oleh konsumen. Jadi buatlah riset sederhana, misalnya dengan pelanggan yang selama ini sudah membeli produk Anda, ditanyakan apakah produknya memang sesuai, apakah ada keluhan, dan lain sebagainya. Tidak perlu membuat riset yang ribet, survei atau segala macam, tapi cukup kasih by phone atau by WA atau melalui internet. Jadi bisa searching by Google atau media yang lainnya. Kita search informasi sebanyak-banyak, kemudian kita rangkum dan kita lakukan secara kontinu. Jadi tidak berhenti di satu saat aja sudah research, kemudian sudah dibentuk value propositionnya, tapi kemudian kita tidak melakukan riset lagi. Jadi riset itu harus dilakukan secara kontinu. Itu saja materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa semua ilmu itu harus langsung diaplikasikan, jangan menguap begitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.